Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas metodologi penelitian desain. Hari ini kita di pertemuan 11 akan sedikit membahas mengenai suplemen tugas akhir. Ya, ini suplemen yang paling update ya, tahun 2023, suplemen tugas akhir. Nah, apa yang mau kita bahas di sini? Ini adalah beberapa objek yang teman-teman udah pilih. Ada yang mengambil tema politik, ekonomi, sosial, budaya, sejarah, industri kreatif dan lain-lain ya, biografi, pariwisata ya. Nah, saya mau membahas ini dulu nih teman-teman, luarannya. Buat teman-teman yang mengambil perancangan, kita bahas ini dulu ya sedikit. Sebetulnya ini teman-teman bisa baca sendiri, tapi nggak ada salahnya kita bahas juga. Langsung ya ke medianya. Nah, di media ini teman-teman, kalau teman-teman udah menentukan objek, juga sudah menentukan media, ada beberapa ketentuan. Misalnya buat teman-teman yang ngambil film dokumenter dan film pendek. Kalau film dokumenter itu berdasarkan fakta data. Sementara kalau film pendek atau film cerita, ceritanya bisa teman-teman sendiri yang bikin. Ya, teknis bagaimana cara membuatnya nanti ada di materi perkuliahan menulis kreatif itu lebih detail. Nah, di si film teman-teman bisa membuat frame size-nya film 4:3 ya. Ini keterangan filenya HD ya. Durasinya 6 sampai 8 menit. Kalau film pendek 6 sampai 8 menit juga. Apakah termasuk credit title dan title? Iya, udah pokoknya udah semuanya include di situ 6 sampai 8 menit. Infografik animasi ya, infografiknya bukan infografik yang statis ya, yang dinamis, yang gabungan dengan animasi. Durasi 3 sampai 5 menit. Kenapa ini bisa lebih pendek daripada film? Karena di sini banyak animasinya, banyak ilustrasi-ilustrasi yang harus dibuat, dan harus dibuat bukan ngambil dari free pick ya tuh. Nggak boleh, bukan memakai aset visual dari stok lain. Film animasi juga sama, ada keterangan size filenya, juga dia 6 sampai 8 menit seperti film dokumenter, dan mencapai 4 segmen. Segmen tuh maksudnya apa sih? Pembagian film dari mulai pembuka, isi lagi, dan penutup gitu ya. Capaian lainnya adalah membuat trailer berdurasi 30 detik. Jadi ini 4 sampai 6 menit di luar trailer. 4 komik bergerak. Nah, mudah-mudahan teman-teman masih ingat mata kuliah perkembangan media ini udah pernah dijelasin ya perbedaan animasi dengan komik ya. Komik bergerak dengan film animasi perbedaannya di mana? Nah, untuk komik bergerak durasinya 4 sampai 6 menit. Kok bisa lebih pendek daripada film animasi? Ya. Kenapa? Karena ada hal-hal yang lain kayak sound effect maupun transisi. Jadi pertimbangannya 4 sampai 6 menit. 4 sampai 6 menit ini teman-teman kan harus mikirin juga apa tuh panel-panelnya. Ya, 4 sampai 6 menit. Buku ilustrasi atau artbook, buku ilustrasi. Apa bedanya dengan buku cerita bergambar? Di buku ilustrasi kuat ilustrasinya. Boleh nggak ada ceritanya, teks hanya terbatas 1 sampai 2 kalimat aja boleh, tapi bukan bagian dari dominan ya. Jadi buku ilustrasi dominannya harus ilustrasinya, bukan di teksnya. Menitik beratkan kemampuan ilustrasinya. Ini contoh buku ilustrasi udah pernah saya share. 35 ilustrasi. Jadi bukannya 35 halaman, tapi 35 ilustrasi. Gitu ya. Untuk ukuran ditetapkan 18. Nah, ini ukuran bukunya ya. Buku ilustrasi tidak memuat cerita maupun narasi penokohan. Tadi udah dijelasin. Buku cerita bergambar. Buku cerita bergambar itu harus ada ceritanya. Harus ada alurnya. Bergambar minimal 32 halaman dibagi menjadi 2 seri buku cerita bergambar. Ntar halaman detailnya
ada ya apa namanya, ada eh, keterangan yang lain ya. Karena kayak misalnya 35 ilustrasi nih, buku ilustrasi, tapi bukunya misalnya ada 60 halaman gitu. Nah itu gimana? Apakah satu halaman satu ilustrasi ataukah dua halaman dua ilustrasi gitu? Ya, itu ntar ada aturannya, aturan berikutnya ya. Ini minimal 32 halaman. Nanti ada halaman detail halaman-halamannya menyusul ya. Ini ukuran bukunya. Sekarang buku informasi. Buku informasi minimal 80 halaman, tidak termasuk cover, French title, daftar isi. Jadi halaman isinya aja. Ini ukuran bukunya. Orientasinya boleh landscape maupun potret. Penyajian menggunakan foto dan ilustrasi. Kalau ilustrasinya boleh pakai foto ilustrasi. Boleh dari luar. Boleh punya orang tapi dikasih title gitu. Dan nggak boleh banyak-banyak. Maksudnya kalau misalnya ambil foto, usahakan dominan adalah hasil foto sendiri. Apabila menggunakan gambar tuh ya 20%, tidak boleh melebihi dari 20%. Buku pop-up. Buku pop-up itu 15 struktur pop-up-nya. Ini ukurannya. Jenis kertasnya segala macamnya itu terserah. Yang penting ada 15 struktur maupun luasnya atau ukuran bukunya 20 kali 25 cm. Buku foto menjadi bagian dalam karya desain. Nah, ini juga ya minimal 50 foto ya. Ukuran buku foto 18. Jadi mau itu fotonya kecil-kecil, besar-besar gitu ya. Yang penting ada 50. Ya. Tapi 50 ini termasuk yang sedikit kalau udah jadi buku ya teman-teman. Biasanya begitu. Karena kan belum tentu satu halaman itu satu foto. Ada yang satu halaman 2 foto. Ya. Malah kalau buat nanti proses kurasinya ini lebih dari ini. Satu foto harus 30 ya. Nanti teman-teman silakan baca di suplemen ini juga. Novel grafis atau komik novel grafis 40 halaman dengan berbagai tema bahasan. 21 kali 29,7 A4 60 halaman. Kalau komik berarti juga harus ada jalan ceritanya, ada karakternya. Itu kalau buku komik. Kalau komik digital hampir sama ya, 40 halaman. Ketentuannya resolusi sesuai dengan kebutuhan, formatnya webtoon. Perancangan typeface. Nah, ini teman-teman banyak nih yang merancang typeface nih. Di kelas lain juga ada ya, abjad, grid system, ada yang uppercase, lowercase ya, dengan ada panduan GSM-nya. Media interaktif kayak game board, terus ya game-game aplikasi gitu, pernah juga ada yang ngambil. Media pembelajaran digital menggunakan prinsip UI UX berbasis pada penggunaan media digital. Nah, ini biasanya teman-teman sebelum merancang itu harus bikin dulu kayak aturan permainannya gitu ya, ditulis aja. Baru setelah itu baru merancang format gamenya. Jadi sampai mana Bu kalau ini? Nah, kalau media interaktif kayak game gitu kan itu berpotongan sama teman-teman IT ya. Nah, kita nggak sampai itunya, nggak sampai di IT, kita sampai perancangan gamenya aja. Jadi misalnya halaman depannya, gitu, sampai itunya aja. Nah, tata cara permainannya gitu ya, nggak sampai aplikasinya gitu, nggak. Ya, ini sama ya. Identitas visual, misalnya ada yang mau bikin logo, mau bikin apalagi nih, kemasan gitu ya. Nah, ini biasanya disesuaikan dengan objeknya itu harus UMKM. Kayaknya ada deh di kita yang ngambil UMKM, tapi perancangannya atau medianya bukan identitas visual ya. Skalanya masih memenuhi UMKM, jadi skala menengah, kecil dan menengah, tidak telah memiliki izin usaha ya, syaratnya itu.
Nah, nanti gimana? Nanti bikin GSM-nya serta aplikasinya. Dari beberapa mahasiswa yang ambil ini sebetulnya kalau menurut saya ya agak susah teman-teman. Kenapa susah? Karena kalau GSM berarti kan dia itu harus terus-terusan ada di UMKM tersebut ya. Kalau misalnya lancar sih komunikasinya nggak apa-apa, kadang-kadang kurang lancar gitu, ngerti nggak, antara desainer dengan, karena kan sama-sama sibuk dan segala macam. Nah, dari beberapa teman yang ngambil perancangan identitas visual biasanya kendalanya di situ ya, komunikasi dengan ownernya. Nah, begitu teman-teman. Sampai di sini pembahasan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.